Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi pertemuan pertama mata kuliah analisa perancangan sistem informasi, ini akan saya mulai dari daftar isi makalah. Isi makalah ini merupakan salah satu unsur yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penilaian ketika Anda akan melakukan presentasi setelah UTS. Meskipun mungkin di antara Anda sudah pernah membuat makalah atau laporan di mata kuliah sebelumnya, tetapi akan saya ingatkan kembali supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Ya, saya akan coba tambahkan juga dengan contoh laporan tugas akhir anak akuntansi ya tentu saja sebagai bahan referensi. Kalau misalnya mengenai lembar judul makalah, daftar isi, daftar gambar, tabel, saya yakin Anda sudah pada tahu ya. Tapi untuk bab 1, bab 2, bab 3 atau bab 4 mungkin sebagian dari Anda belum memahami secara detail. Kita mulai dari bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, di sini 1.1 ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah ya. Dalam tanda kurung di sini tambahkan jurnal sebagai referensi. Jurnal ini bukan jurnal debit kredit, tetapi jurnal penelitian. Ya, kita coba lihat di bab 1 contohnya ya. Nah, di sini bab 1 ini isinya itu tidak boleh sembarangan ya. Ini contohnya mengenai sistem informasi penggajian ya, sistem informasi akuntansi penggajian. Nah, di bab awal ini Anda menjelaskan mengenai gambaran umum dari tempat yang Anda riset atau observasi ya. Anda jelaskan gambaran umum mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, sini nih. Kemudian paragraf berikutnya itu Anda jelaskan mengenai permasalahan yang muncul di tempat Anda riset atau observasi ya. Cuman ini sengaja saya memilih laporan yang ada kalimat manualnya. Nah, kalau Anda nanti itu tidak boleh lagi menggunakan kalimat manual seperti ini. Ya, cara manual. Harus diganti misalnya caranya menggunakan paper base misalnya atau menggunakan Excel. Jadi kalau seperti ini penjelasannya itu lebih detail, lebih rinci dibandingkan Anda menggunakan atau diwakilkan dengan kalimat manual ya. Jadi harus jelas. Kalau ini saya ambil itu dari laporan mahasiswa tugas akhir di tahun 2017 atau 18 ya, saya agak lupa. Tapi secara umum seperti ini sama ya. Nah, yang menjadi hal yang baru di dalam laporan Anda ini harus ada ininya, tambahkan jurnal sebagai referensi. Jurnal itu seperti apa sih? Ya, kalau ada yang belum tahu mungkin saya akan jelaskan ya. Jadi mudah-mudahan sih udah tahu semuanya bagaimana cara mencarinya. Cuman saya coba akan sampaikan kembali supaya lebih tahu, supaya lebih paham. Ini contohnya seperti ini. Anda ini sudah saya cari sebelumnya ya supaya lebih cepat. Misalnya di sini keywordnya sederhana aja. Misalnya di sini jurnal sistem informasi penggajian PDF tahunnya tahun berapa. Ya, jadi harus harus jelas keywordnya. Mulai dari jurnal sistem informasi, bisa penggajian, bisa pembelian, bisa kredit, ya piutang, kas dan sebagainya. Itu terserah Anda nantinya, tergantung dari tema yang Anda angkat. Kemudian ada format file yaitu PDF. Kemudian ada tahun. Tahun ini tidak boleh terlalu lama. Kalau misalnya Anda sekarang 2021 ya, itu berarti paling lama tuh 5 tahun ke belakang, berarti 2016 maksimal. Jadi kalau Anda menggunakan jurnal di tahun 2010, 2012 itu sudah expired. Ya, jadi paling expired itu 5 tahun ke belakang. Jadi nanti tinggal ditentukan aja.
Nah, kemudian misalnya di sini diklik yang ini, ya ini sudah jelas misalnya ini jadi Unicom ya, Manajemen Informatika, Jamika. Setelah di-download, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau jurnal itu sudah ada nama jurnal, kemudian di sini ada volume, edisinya bulan apa, tahun apa, ya. Terus ada ISSN-nya, PISSN-nya, kemudian ada judul, ya. Kemudian ada nama orang yang melakukan penelitian. Ya, kalau di sini misalnya Auji Hamizan dari FST Winsu Medan, ya. Nah, yang dimaksud dengan mengutip referensi itu Anda bisa cari dari penjelasan yang ada di sini nih. Ini contohnya juga sama. Kalau Anda cek di sini nih, ya, di dalam jurnal, ini kan ada angka 1 di sini nih. Ada angka 1 dikurung siku. Nah, dia itu ini mengutip. Nah, kalimat ini dikutip dari mana nih angka 1? Kita coba cek di daftar isi ya atau bibliografinya. Daftar pustaka. Nah, berarti di sini dia ngambilnya nih dari jurnalnya Angelina Permatasari. Ya, jadi kalau nama orang di dalam jurnal itu biasanya dibalik. Karena biasanya kalau di luar negeri itu nama belakang itu marga, makanya dibalik. Ini namanya tuh Angelina Permatasari harusnya. Tapi karena harus dibalik, jadinya Permatasari Angelina. Ya, seperti halnya saya kalau bikin jurnal dikutip sama orang, kalau nama asli saya kan Eka Chandra Ramdhani. Kalau misalnya dalam daftar pustaka itu jadi Ramdhani Eka Chandra. Itu untuk penulis pertama. Kalau untuk penulis berikutnya sih tidak dibalik ya. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Ketika Anda mengutip itu boleh nanti tinggal disesuaikan dengan alur dari kalimat yang Anda buat di dalam bab 1. Ya, cukup satu referensi aja. Jadi semakin banyak Anda membaca jurnal, semakin banyak Anda menulis, saya yakin tidak akan kesulitan untuk bab 1 ini. Jadi ini untuk 1.1 ya. Jadi ada latar belakang masalah plus ada referensi jurnal. Kemudian maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini jelas ya. Maksud dan tujuan ini jelas jika mengacu kepada contoh di sini misalnya ya. Maksud menerapkan ilmu dan sebagainya, mengetahui bagaimana proses memberikan manfaat. Nah, ini normatif aja sih sebenarnya ya. Jadi maksud dan tujuan itu maksudnya apa, Anda membuat seperti itu, tujuannya seperti apa. Supaya apa yang Anda buat itu arahnya jelas ya. Kemudian dari 1.2 berlanjut ke 1.3 yaitu metode penelitian. Ya, metode penelitian. Metode penelitian itu dari yang ini, jurnal ini, dari laporan ini, mohon maaf. Ini dimulai dari wawancara, interview, pengamatan langsung, ya observasi, dan kepustakaan atau studi pustaka. Nah, rata-rata sih seperti ini, ya. Kalau sekarang kan di era pandemi mungkin salah satu halangannya adalah Anda tidak bisa melakukan interview langsung. Jadi bisa via WA atau via telepon gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda kerja di perusahaan, karena kan rata-rata di Karawang ini masih boleh bekerja tapi dengan prokes kesehatan yang ketat ya. Anggaplah Anda risetnya itu di perusahaan Anda, di perusahaan tempat kerja Anda, tapi beda bagian gitu. Nah, itu bisa masuk kategori wawancara juga. Ya, misalnya Anda kerja di bagian produksi, tapi Anda punya teman di bagian akunting. Nah, Anda riset di bagian akunting, itu boleh Anda lakukan. Ya, artinya ketika kondisinya memang benar-benar bisa dilakukan, Anda lakukan di tempat perusahaan Anda untuk melakukan wawancara. Jadi jangan nyari yang jauh-jauh dulu. Coba aja di lingkungan sekitar Anda dicari apakah memungkinkan untuk melakukan wawancara. Pengalaman saya mendapat informasi dari mahasiswa memang ada kalanya si
perusahaan itu tidak mau untuk diobservasi, untuk diwawancara, untuk diriset gitu ya. Tapi nah itu makanya Anda harus banyak solusi alternatif itu supaya ada opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga, karena kan Anda pun mengerjakan tidak sendiri ya, tapi berkelompok. Nah, di sini metode wawancara harus jelas juga jabatannya apa ya. Jabatannya apa? Diusahakan sih kalau Anda wawancara, interview itu jangan ke staff ya, diusahakan ya. Minimal misalnya supervisor atau leader supaya kalau misalnya bukannya saya berpikir kasta, tetapi biasanya kalau leader, supervisor, apalagi manajer itu kan sudah memahami dari A sampai Z permasalahan yang ada di sistem yang Anda mau riset gitu ya. Tapi tidak tahu kemungkinan juga kalau staffnya udah 20 tahun, udah 15 tahun mungkin udah tahu juga. Nah, itu fleksibel aja sebenarnya gitu. Cuman ketika berbicara tingkatan jabatan biasanya kan lebih tinggi itu lebih tahu apa yang harus dilakukan, permasalahannya apa ya. Terus di sini ada namanya siapa juga, nama nama orang, nama aktor yang Anda wawancara ya. Kemudian pengamatan langsung di sini, ini ada nama perusahaan, diusahakan juga ada alamatnya juga ya, ada alamat perusahaan. Terus yang berikutnya metode kepustakaan itu ada dari mana? Dari buku, dari e-book, dari jurnal, itu juga harus jelas ya. Kalau untuk tugas APSIA ini saya harap minimal ada 3 jurnal lah untuk Anda yang sesuai dengan tema ya. Misalnya kalau Anda sistem informasi penggajian, berarti Anda nyari jurnal tuh, jurnal mengenai penggajian. Minimal 3. Tahunnya juga harus dilihat, lebih baru, lebih bagus tahunnya. Karena nanti kalau tugas akhir itu minimal 5 untuk jurnal. Ya, makanya semakin banyak baca jurnal, saya yakin kemampuan Anda menganalisa itu semakin tajam. Semakin Anda jarang membaca jurnal atau tidak pernah sama sekali, itu akan pusing. Ya, makanya sekarang mumpung di APSIA semester 4, mumpung berkelompok dan mumpung masih bisa diskusi dengan kelompoknya, itu maksimalkan. Ini khusus bagi yang masih bingung apa yang harus dilakukan. Karena saya yakin sedikit banyak pasti ada aja yang masih bingung. Bikin laporan tuh kayak gimana, harus baca jurnal, nanti jurnalnya ke laporan itu kayak gimana gitu kan. Karena biasanya ada aja mahasiswa yang berpikir sempit, tenanglah bab 1 mah tinggal edit selesai. Tapi Anda harus hati-hati, pengalaman saya menguji ada mahasiswa yang judulnya itu misalnya gini, animasi Tata Surya ya. Waktu itu tuh kalau nggak salah animasi Tata Surya ya. Pas saya baca di bab 1 itu jadi animasi pembelajaran piano gitu. Nah, jika berbicara seperti itu kan bukan tipe. Kalau tipe tuh Tata Surya jadi Tata Suryi, Tata Suryo itu tipe. Tapi kalau misalnya jadi pembelajaran piano itu bukan tipe, tapi tipu. Ya, jadi harap jangan pernah mau ngedit laporan TA khususnya bab 1. Ya, kalau Anda masih tenang, Pak, saya punya temen, punya link yang udah jadilah laporannya, tinggal saya edit-edit. Hati-hati, jangan sampai Anda mau seperti itu. Ya, karena sepandai-pandainya tumpai melompat juga akhirnya jatuh juga ya. Artinya ketika Anda ngedit ya tetap aja bisa ketahuan ya. Dari buku itu lebih bagus lagi. Buku sekarang ya Anda udah tahu lah, ada Shopee, Tokopedia dan sebagainya, bisa dicari lah buku-buku referensi. Nanti juga akan saya share buku-buku yang memang relevan dengan tugas Anda. Ya, ini mengenai metode ini pengumpulan data ya. Nah, untuk metode pengembangan software itu nanti ada bahasanya sendiri ya. Mungkin di video yang sama atau mungkin ada nanti video terakhir karena ada juga bagian tersendiri. Kemudian yang berikutnya ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup ini Anda jelaskan proses dari
tema yang Anda akan riset atau analisa gitu ya. Karena Anda harus tahu ruang lingkupnya dari A sampai D misalnya. Karena kalau misalnya Anda tidak tahu ruang lingkup, ya itu nanti bisa keluar dari bahasan yang Anda riset ya. Kalau di APSIA di mata kuliah saya mungkin dalam tanda kutip nggak apa-apalah kalau misalnya Anda ruang lingkupnya belum tahu. Tapi kalau nanti tugas akhir Anda nggak tahu ruang lingkup, itu bisa jadi bumerang untuk Anda. Makanya harus bisa memahami ruang lingkup. Oh, kalau penggajian itu kan dimulai dari proses perhitungan absen, perhitungan gaji, pembayaran gaji, pembuatan laporan. Ya, nggak ada. Kalau ada yang nanya, kalau misalnya proses produksi gimana? Nah, itu kan di luar konteksnya penggajian. Itu. Jadi Anda harus pahami itu semua. Nah, biasanya kalau yang cuma numpang nama, tidak pernah mengerjakan, ya terima beres, itu biasanya nggak tahu ruang lingkup. Biasanya. Tapi saya yakin sih di kelas Anda semuanya mau kerja keras. Ya, ini bab satu. Nah, biasanya bab satu ini uh, ada 5 lembar atau 6 lembar, itu nanti tergantung dari Anda menjelaskan. Ya, tapi secara umum seperti ini di bab satu. Jadi bab satu itu bukan hanya sekedar uh, penjelasan yang tidak bermakna. Tentu saja orang ketika membaca laporan itu biasanya dimulai dari bab satu. Jadi benar-benar bab satu ini harus dijadikan sebagai dasar awal Anda sebelum menuju bab-bab berikutnya. Ya. Berikutnya setelah bab satu yaitu bab 2 landasan teori. Ya, konsep dasar sistem, konsep dasar program, peralatan pendukung. Nah, konsep dasar sistem ini Anda menjelaskan mengenai apa itu definisi sistem dan sebagainya. Dari mana ngambil landasan teori ini? Sesuai dari daftar pustaka yang Anda jelaskan di bab 1 tadi, di metode pengumpulan data. Bisa dari buku, ya, bisa dari e-book, bisa dari jurnal juga. Ya, contoh misalnya kalau yang di sini landasan teori ini dari Sutabri. Ya, ini pengertian sistem. Ya, ini biasanya bab 2 ini banyak. Dan biasanya bab 2 ini sangat rentan terhadap copy paste. Ya, makanya hati-hati kalau Anda punya pemikiran yang nggak bagus, pengennya itu simple, pengennya itu nggak kerja keras, harap diurungkan niatnya untuk seperti itu. Ya, jadi copy paste aja lah. Misalnya kelompok 30 mengcopy paste kelompok 35. Kelompok 35 mengcopy paste kelompok 40. Karena kan sama aja ya, Pak, untuk landasan teorinya. Ya sama gitu. Cuman kalau caranya seperti itu, nah Anda dalam tahapan pemahaman teori saya yakin akan kurang. Kenapa? Kalau misalnya Anda baca buku sendiri, Anda baca e-book sendiri, baca jurnal sendiri, bareng-bareng diskusi, Anda ngetik juga, itu secara tidak langsung pemahaman akan masuk dengan sendirinya. Ya, karena kan nggak mungkin juga ini dipahami beberapa daftar pustaka ya, misalnya dari Tata Sutabri, dari ini menurut Depis dalam bukunya Pak Ais Jakiudin. Gitu ya. Ini semuanya berdasarkan dari buku dan ada juga dari jurnal. Nah, kalau nanti Anda buat itu kan pakai jurnal ininya itu pakai Mendeley ya supaya lebih lebih otomatis ya, lebih otomatis. Saya harap Mendeley udah pada bisa ya, udah pada bisa. Kalau belum bisa nanti bisa coba saya minta respon dari Anda kalau misalnya Pak saya belum bisa mendelay, nah nanti saya buatkan videonya. Tapi kalau video saya lama cari aja di YouTube lah ya, banyak juga untuk referensi mendelay. Jadi ini semuanya mengenai sistem sistem ya. Cuman kalau di sini kalau Anda baca ini hanya bersumber dari Bapak Tata Sutabri aja. Lebih baik di bab 2 itu ada lebih dari satu buku yang Anda baca. Referensinya lebih dari satu buku. Ya, Pak, bukunya di mana nyarinya?
kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau sekarang tuh nggak, lebih bagus misalnya Anda ke Gramedia gitu ya. Atau Anda beri online, nyari buku analisa perancangan sistem dan sebagainya, itu banyak banget lah. Ya, kalau saya jelasin nanti ngabisin waktu Anda. Udah udah bisa berbelanja online, saya yakin tahu caranya beli buku, nyari referensi dan sebagainya. Tapi tetap buku juga sama. Jangan sampai tahunnya lama, tahun yang expire, harus tahun yang paling baru. Berikutnya di sini juga banyak ya, sistem informasi. Kemudian, nah, 2.2 ini tools. Ya, di sini nih, sesuai dengan ini kan. Sesuai dengan landasan teori peralatan pendukung. Yaitu 2.2 adalah tools. Nah, oke, mohon maaf, saya agak lupa. Nah, sebelum 2.2 ini seharusnya Anda itu bikin yang namanya di sini jurnal. Ya, ini kalau saya ketikkan jurnal terkait. Ya. Jurnal terkait sini nih. 2.1.8 misalnya, ya. 2.1.8. Ini jurnal terkait. Ini contoh aja lah ya. Nggak saya rapihkan dengan baik. Ini contohnya dari jurnal ya. Untuk nah, tuh. Oke. Nah, jurnal sini nih. Jurnal terkait artinya jurnal yang Anda download, yang sudah Anda baca, itu apa aja. Di sini Anda harus jelaskan ya. Satu misalnya yang tadi jurnal dari Unicom tadi ya, di sini nih, jurnal dari sini nih. Ya. Dari Auji Hamizan, Mayasari, Rahayu Saputri, Randi Novendra Pohan. Nah, Anda diketikkan di sini ya. Jurnalnya dari siapa? Ketik sini. Ya, jurnal Jamika. Ya, Jamika. Nah, Anda jelaskan di sini tuh poin utamanya apa sini. Ya, poin utama penjelasan jurnal ini apa? Terus menggunakan metode apa ya? Karena kan metode itu metode pengembangan software maksudnya. Pengembangan software. Apa? Kemudian tools yang digunakan ya. Tools yang digunakan apa? Misalnya UML, IRD dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda ditanya tools, ditanya alat, itu bukan laptop, bukan printer, bukan mouse. Tools itu alat untuk melakukan analisa. Gitu ya, UML, IRD, LRS, DFD. Nah, kalau Anda kan sekarang belajar UML, ya makanya toolsnya pasti UML. Dalam UML itu kan ada use case, activity, dan use case, activity, development diagram, case diagram, dan lain sebagainya. Itu nanti bahasan berikutnya lah. Jadi ini jurnal terkait ini minimal 3 ya. Isinya itu poin-poin penjelasan jurnal itu apa, misalnya kalau pengajian itu apa, ada masalahnya dan seperti apa itu dijelasin, menggunakan metode apakah waterfall atau RAD atau spiral gitu ya, atau extreme programming, itu dijelaskan. Ya, itu dijelaskan. Toolsnya itu apa aja menggunakan. Nah, setelah Anda membuat jurnal terkait ini penjelasan, baru masuk ke 2.2 yaitu UML. Nah, kalau di sini menggunakan bukunya Martin Fowler. Ya, Martin Fowler. Jadi buku Martin Fowler ini Anda bisa cari ya di online, Martin Fowler. Saya nggak tahu apakah ada yang versi terbaru, karena kalau di sini kan 2014. Kalau 2014 ya Anda sudah, kalau zamannya sekarang Anda kan udah expired ya. Anda itu kan maksimal 2016, ini 2014. Ya, mudah-mudahan sih ada yang versi terbaru bukunya Martin Fowler.
Atau anak-anak BSI biasanya banyak yang pakai bukunya Rosa dan Salahuddin. Ya, eh, ini banyak yang pakai ya. Mungkin di perpustakaan juga ada. Ya, ini dari Fowler dan Salahuddin. Ini penjelasan UML seperti apa ya, sejarahnya. Kemudian jenis-jenis diagram. Nah, di sini nih baru jelaskan tabel simbol-simbolnya ya, simbol-simbolnya. Sini simbol-simbolnya, ini simbol-simbol activity ya. Cuman kalau di sini ya tidak ada contoh kasus dari sebuah sistem. Jadi kalau misalnya activity, contoh sistem penggajiannya itu kayak gimana, contoh activity diagram penggajian itu kayak gimana, itu harusnya masuk ke dalam bab 2 di sini ya. Ini saya sengaja tidak menampilkan contohnya supaya Anda mau mencari gitu ya nantinya, terus Anda penasaran. Karena kalau belajar itu dasarnya sih penasaran gitu. Kalau Anda nggak penasaran, nggak ada kemauan untuk belajar. Makanya kalau anda penasaran gitu, pasti akan dicari kan, pasti akan dicari. Ya kayak kayak halnya ibu-ibu yang suka nonton drama Korea, penasaran kan. Eh, Episode pertama, kedua pasti kan ditunggu. Pasti kalaupun ini dicari gitu kan ke temennya. Ya berpikirnya seperti itulah ya. Kalau anak bapak-bapak, anak laki-laki kalau main game gitu kan, petualangan level 1, level 2 itu kan pasti penasaran, ada keinginan, makanya semangat gitu. Yang suka drakor semangat karena ada keinginan, yang suka main game semangat untuk naik level berikutnya. Saya harap juga sama, belajar juga harus ada rasa penasarannya gitu. Supaya Anda mau mencari, explore, diskusi, nggak bisa nanya, explore, diskusi. Nah, itu yang nantinya akan menjadikan Anda itu orang berbeda. Ya, kalau Anda lurus-lurus aja ya seperti itu. Nggak ada efeknya ya. Jadi ini eh, semua contoh dari UML itu masuk ke bab 2 di sini 2.2. Kemudian ada IRD juga sama ya. IRD cuman ini nggak rapih ya. Anda nanti harus buat lebih rapih, pakai Visio misalnya, jangan pakai Word ya untuk pembuatan gambar dan sebagainya. Ini bab 2 ya, bab 2 di bahasan landasan teori. Sekali lagi saya ingatkan, bab 2 ini bukan copy paste. Anda harus kerjakan dengan kelompoknya. Ya, oke. Berikutnya, bab 3. Nah, bab 3 ini ada 3.1 tinjauan perusahaan, jelasin nama perusahaannya apa, kemudian tinjauan kasus, sistem berjalan, kemudian ada 3.2 activity, dokumen masukan sampai dengan pemecahan masalah. Nah, kalau tahun 2017 ya, itu eh, TA-nya ini sedikit ngebahas TA ya. Itu TA-nya 5 bab ya. Jadi dari 3.1 sampai titik 2 ini bab 3 nih kalau di TA-nya tahun 2017 gitu ya. Nah, yang ini analisa kebutuhan software sampai implementasi itu masuk ke bab 4 di tahun 2017. Tapi setelah itu bab 3, bab 4 yang asalnya dibedakan gitu ya, antara tujuan perusahaan, kasus, analisa kebutuhan software biasanya dibedakan. Kalau sekarang digabungin jadi bab 3, jadi pembahasan. Ya, ini lebih lebih simpel sih sebenarnya ya. Lebih simpel sebenarnya. Nah, kalau tinjauan perusahaan seperti ini ya, ya Anda jelaskanlah perusahaan Anda tuh bergerak di bidang apa ya, seperti apa, produknya apa aja, yang seperti ini nih ya. Ini dijelaskan dengan detail ya. Kemudian setelah itu Anda jelaskan sistem berjalan. Nah, sistem berjalan ini merupakan hasil dari Anda wawancara atau riset. Ya, ini saya skip untuk penjelasannya, ini agak banyak. Struktur organisasi ini banyak. Seperti itu, ini banyak. Kemudian sistem berjalan ini nih. Sistem berjalan ini dari proses absensi, proses perhitungan gaji
ya, kemudian proses pembayaran gaji ini dijelaskan secara detail. Ya, dijelaskan secara detail seperti halnya Anda berbicara, seperti halnya Anda menjelaskan kepada orang lain. Ini harus dijelaskan secara spesifik ya. Tuh, ini kan jelas nih. Contohnya misalnya pembayaran gaji. Setelah disetujui oleh manajer, HRD menyerahkan daftar gaji kepada akunting, kemudian akunting dilakukan pengecekan ulang. Penambahan pajak, pinjaman BPJS akan diakumulasikan. Jadi Anda jelaskan secara rinci sistem berjalan yang hasil dari riset atau observasi. Makanya kemarin ada yang nanya apakah boleh fiktif. Ya tidak boleh fiktif itu karena akan mengaruh kepada sistem berjalan gitu. Kalau fiktif kan Anda mengira-ngira. Kalau fiktif itu Anda menghayal, halu. Ya, kalau halu kan dasarnya apa? Tapi kalau Anda observasi, Anda riset, Anda wawancara atau interview, Anda jelas, oh bahwa ini real, permasalahan itu ada gitu. Ya, permasalahannya ada real. Makanya Anda tuangkan ke dalam bentuk kalimat ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ada activity diagram ya, activity diagram. Activity diagram kalau misalnya nanti akan saya jelaskan ini gambaran awalnya aja ya, supaya Anda punya gambaran meskipun mungkin masih buram, nggak apa-apa. Nah, ini activity diagram Anda buatkan seperti ini. Saya nggak tahu apakah Anda sudah belajar apa belum ya. Apakah Anda pernah membaca atau Anda pernah diskusi. Tapi harapan saya sih sebelum Anda melihat video dari saya ini, Anda sudah pernah untuk membuat seperti ini ya, activity diagram seperti ini nih ya. Ini gambarannya seperti ini, pembayaran gaji ya. Ada 4 aktor di sini, ada HRD, ada karyawan misalnya dan lain sebagainya ya. Ini harus dibuatkan dengan baik. Ini nggak boleh pakai yang namanya Word bikinnya. Nah, ini nanti latihan-latihan seperti ini akan banyak di pertemuan kedua atau ketiga ya. Karena kalau bikin UML, merancang sistem menggunakan tools UML, kalau Anda jarang latihan, saya yakin Anda akan kesulitan. Semakin banyak latihan, Anda akan semakin terasa. Seperti halnya kayak Anda kemarin misalnya belum bisa naik motor, Anda beli motor baru, belum bisa naik motor karena tiap hari pagi, siang, sore nyobain, belajar, akhirnya Anda lihai ya. Sama halnya kayak sekarang Anda belajar UML, aduh masih bingung, ini mana sih yang namanya aktor, mana yang namanya percabangan, mana yang namanya join ya. Itu semuanya bisa mengalir dengan sendirinya, bisa memahami dengan sendiri ketika Anda sering berinteraksi. Ya. Berikutnya ada dokumen masukan, dokumen keluaran. Ya. Kalau misalnya di perusahaan itu kan jelas ya masukannya, misalnya ada ID card, ada yang namanya apa untuk absen ya, untuk absen misalnya dari fingerprint dan sebagainya, itu harus dianalisa ya. Kalau di sini contohnya misalnya ID card sebagai absensi ya. Kemudian keluarannya apa? Ada daftar gaji, ada slip gaji, ada tanda terima gaji. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kasus yang betul-betul terjadi di perusahaan yang Anda riset ya. Kemudian setelah itu ada permasalahan pokok. Nah, permasalahan pokok lagi-lagi jangan sampai Anda menjelaskan, oh ini permasalahannya masih manual, Pak. Permasalahannya masih manual, Pak. Atau permasalahan di sini, ini contohnya gini, belum terkomputerisasi, Pak. Anda harus jelaskan, belum terkomputerisasi itu seperti apa. Nah, di sini juga ada manual, Pak. Ini manualnya itu seperti apa? Harus jelas, harus detail. Karena kalau misalnya Anda mewakili permasalahan yang detail dengan kalimat komputerisasi, manual, itu ibaratnya kayak Anda disuruh beli mie instan, tapi nggak jelas mie instannya itu pengennya apa. Mie instan itu kan ada banyak. Ada rasa soto, ada rasa kari ayam, ada rasa mie goreng, macam-macamnya. Kalau Anda disuruh beli mie instan, terus nggak jelas, itu kan Anda bingung. Ini mie-nya mie apa, Pak? Mie goreng atau mie kuah? Mie kuah itu rasanya apa? Sama. Sama halnya kayak Anda sekarang. Belum terkomputerisasi, Pak. Ya, belum terkomputerisasi itu menggunakan apa? Apakah masih paper base menggunakan kertas? Apakah masih menggunakan mesin tik? Dan itu dampaknya seperti apa? Itu harus dijelaskan. Ya, itu permasalahan pokok. Makanya
koreksi saya bagi mahasiswa yang nggak mau berpikir detail itu kadangkala seperti ini koreksian saya. Ini manual itu maksudnya apa? Belum terkomputerisasi itu maksudnya apa? Jadi harus jelas ya. Ini permasalahan pokok, ini harus dijelaskan secara rinci. Berikutnya dengan pemecahan masalah juga sama. Jangan sampai masalahnya itu manual, solusinya apa? Komputerisasi, Pak. Harus jelas juga komputerisasi apa? Apakah berbasis desktop? Apakah berbasis web? Desktopnya itu apakah standalone? Desktopnya itu apakah jaringan? Webnya itu apakah internet, intranet, extranet? Itu juga harus jelas semuanya. Ya, jangan sampai Anda mewakilkan dengan kalimat terkomputerisasi. Nah, di sini contohnya misalnya kalau penggajian kan nggak mungkin jaringannya, biasanya sih standalone aja. Terkomputerisasi berbasis desktop standalone. Standalone itu artinya tidak terhubung jaringan. Karena kan penggajian ataupun pengelolaan keuangan di perusahaan itu kan sangat privasi, rahasia. Ya, ini harus jelas. Jadi jangan sampai Anda nanti di solusi dan masalah itu diwakilkan dengan kalimat-kalimat yang singkat. Itu sama aja Anda mempersulit diri sendiri. Ya belajar dari sekarang lah. Ya kalau sekarang mungkin di APSIA nggak terlalu ekstrim. Tapi nanti kalau Anda tugas akhir, Anda ditanya ketika sidang, ini maksudnya apa? Komputerisasi harus jelas. Ya, jadi seperti itu penjelasannya mengenai masalah dan solusi. Berikutnya di dalam analisa kebutuhan software. Nah, di sini baru mulai nih ya analisa kebutuhan software. Nah, kalau di ini kan saya ngambil dari laporan 2017 ya misalnya. Jadi ini masih ada bab 4-nya. Bab 4 itu sanksi usulan. Ini soal kebutuhan ya, soal kebutuhan. Jadi ketika Anda sudah merancang merancang sistem berjalan dengan activity diagram, kemudian Anda menganalisa solusi dan masalahnya, baru dari situ Anda beranjak ke analisa kebutuhan sini nih. Kebutuhan software, analisa kebutuhan software. Nah, di sini Anda harus bisa mengidentifikasi berapa user pada program yang Anda buat. Ya. Berapa user? 1, 2, 3, 4. Tapi nggak mungkin satu. Biasanya kalau penggajian misalnya ada staff HRD-nya bisa login, ada supervisor atau manager gitu kan untuk saling cross check lah, atau bagian akuntingnya gitu. Saling cross check. Meskipun mungkin Anda konsepnya standalone atau mungkin Anda jaringannya antara dua user, antara HRD sama akunting, itu tergantung Anda nantinya, tergantung analisanya. Semakin Anda berpikir kompleks, berarti Anda semakin bagus cara berpikirnya. Ya, artinya semakin kompleks tuh di satu sisi permasalahan itu kompleks, tapi dibuatkan solusi yang simple. Karena kan gitu, tujuan Anda bikin sistem informasi itu kan Anda melihat masalah itu ribet banget, tetapi Anda buatkan solusinya sesimpel mungkin sehingga orang lain ketika menggunakan sistem informasi yang Anda buat itu merasa terbantu. Ya, ya contohnya seperti halnya aplikasi online untuk Gojek gitu ya. Gojek dimulai di tahun 2010 atau 2009. Itu kan konsepnya menggantikan peran yang tadinya konsepnya manual tadi. Kalau misalnya saya meminjam kalimat yang tadi, yang biasanya kalau mau naik ojek terus ke pangkalan, sekarang kan nggak harus ke pangkalan, bisa via smartphone Anda, tinggal dibuka aplikasinya, kemudian Anda masukkan lokasi yang ingin dituju, ya otomatis langsung nanti bang ojeknya siapa bisa dicari gitu kan. Anda beli makanan dan sebagainya, itu yang tadinya proses yang dilakukan secara langsung sekarang menggunakan aplikasi. Nah, itu kan contoh sederhana yang pasti Anda sudah tahu. Ya, pasti di sekeliling Anda sudah pernah, Anda pasti sudah pernah. Itu kan sangat kompleks ya kalau ngomongin berapa banyak tukang ojek di Karawang, berapa banyak yang jualan online di Karawang gitu kan. Itu dibikin menjadi simpel sehingga Anda sebagai user, sebagai pengguna, oke, ini bisa membantu saya. Nah, jadi seperti itu cara berpikirnya. Nah, di sini kan ada HRD ya, kalau di sini contohnya aktornya ya. Kemudian ada
HRD itu mengakses menu utility, laporan gaji dan sebagainya. Kemudian di sini ada aktor kedua yaitu akunting. Akunting itu mengakses menu transaksi, menu laporan dan lain sebagainya. Ini dijelaskan secara detail. Baru setelah itu dibuatkan use case di sini nih. Nanti ini penjelasannya ada ya, penjelasan use case ini ada. Di sini kan ada use case, ada activity, terus ada entity IRD. Saya kira ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya, ada LRS. Ini nanti pembahasan ini khusus ada materi kuliahnya ya, materi kuliahnya. Kemungkinan sih nggak di video ini karena akan durasinya akan lumayan lama. Ada kode generation, kemarin sudah ada yang nanya-nanya nih. Nah, kalau udah ada yang nanya berarti saya berpikirnya mahasiswa tersebut sudah pernah baca atau buka slide gitu kan. Jadi penasaran nih apa sih? Nah, kode generation ini codingannya. Meskipun tidak harus running 100% ya nggak apa-apa. Ya target saya ke Anda ya 30% atau 50% lah bisa login, menu-menu utama tuh bisa diklik. Meskipun proses yang utama, proses pengolahan data itu masih belum. Ya syukur-syukur Anda bisa sampai laporan. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk APSIA targetnya bisa login, kemudian menu utama bisa diklik, udah aja. Itu aja. Ya. Itu kode generation. Ya, ini codingannya apa aja di situ. Kemudian testing. Ya, ini kan ada ininya, ada penggambarannya ya. Ada penggambarannya. Jadi seperti ini contohnya nih. Ini kalau bab 3 ini paling tebel lah di antara bab-bab yang lain. Ini saya skip aja. Mohon maaf kalau ngelihatnya pusing ya. Merem dulu aja nggak apa-apa. Sampai ketemu yang namanya ini apa? Tampilan prototype. Nah, seperti ini. Kalau di meeting Zoom kemarin kan saya bilang minimal seperti inilah gitu ya. Paling minimal banget seperti ini. Anda bikin tampilan, Anda bikin menu-menu seperti ini ya supaya Anda bisa lebih ringan langkahnya nanti ke tugas akhir. Karena kalau tugas akhir semuanya harus running, semuanya harus bagus. Itu ya. Kalau udah deg-degan dari sekarang ya berarti itu warning dalam diri Anda yang harus melakukan yang harus ekstra belajar gitu ya untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, di sini nih ini contoh-contohnya. Ya, ini seperti ini nih. Ini kan menu utama atau master data ya. Ya minimal Anda bisa seperti ini dulu aja lah. Kalau ini belum bisa tersimpan ke database itu nggak apa-apa. Dalam tanda kutip nggak apa-apa. Tapi kalau nanti tugas akhir Anda memilih outline-nya perancangan sistem, ini harus Anda lakukan ya, harus Anda bisa running lah semuanya ya. Ini seperti ini nih. Ini untuk testing ya, menu transaksi dan sebagainya. Ini contoh aja, ini contoh. Mungkin nanti Anda bisa, saya yakin bisa bikin lebih bagus lah ya. Ini contoh testing. Kemudian apalagi nih, spesifikasi hardware dan software. Nah, ini nggak terlalu rumit sih. Kalau ini kan cuman menjelaskan mengenai spek-spek. Ini spek yang bukan laptop Anda ya, tapi spek minimal yang bisa menjalankan program yang Anda buat gitu, atau sistem informasi yang Anda buat. Ini bukan spek yang di laptop Anda gitu. Misalnya di sini prosesornya Pentium 4 bisa nggak gitu, atau Pentium i3 gitu. Jangan sampai kan laptop Anda misalnya i7, masa minimal speknya i7, wah itu kan terlalu tinggi gitu ya. Jadi disesuaikan aja lah kalau itu ya. Jadi ini bab 4 artinya bab 3 mohon maaf, artinya bab 3 ini isinya semua gambar. Isinya semua gambar sini. Ini gambar semuanya. Jadi menggambar, ini juga gambar ya. Ya makanya nanti kan materi-materi berikutnya Anda menggambar. Supaya gimana? Supaya bisa ya rajinlah menggambar. Nanti saya akan kasih studi kasusnya. Ini bab 3 ya. Kemudian di bab 4 kesimpulan saran. Nah, ini semuanya, ini semua isi dari makalah ya, isi dari makalah. Kalau daftar pustaka, ini daftar pustaka sama bab 2 tadi ini wajib pakai Mendeley ya, pakai Mendeley. Kalau belum bisa bisa dicari lah referensinya gitu ya. Di YouTube juga banyak untuk Mendeley. Nah, daftar riwayat hidup kelompok, nah masing-masing tuh lebih bagus ada penjelasan fotonya juga, surat keterangan PKL.
Ini kalau kalau ada ya, kalau riset lampiran-lampiran, misalnya dokumen masukan, dokumen keluar. Jadi ini pekerjaan yang harus Anda lakukan ya untuk salah satu unsur untuk penilaian nanti tugas sebelum setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi ini semua harus Anda kerjakan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum melakukan semuanya, tetap Anda patokannya harus menentukan dulu tema. Ya, menentukan dulu temanya apa. Kalau masih bingung, boleh di-share ke saya, boleh ditanyakan. Jadi untuk video pertama ini mengenai isi makalah ya, lumayan panjang. Nanti akan saya lanjut ke video berikutnya mengenai isi dari APSIA. Ya, saya tutup video kali ini penjelasan daftar isi makalah. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh di-share, disampaikan di kolom komentar atau via WA grup kelas. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.